Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mulai podcast Islam kita. Yeay. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Wahyudin dari pihak Sabilicare. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai infak dan juga sedekah yang ada di Sabilicare ini. Jadi mungkin langsung saja Pak. Sejak kapan Sabilicare ini dimulai dan apa saja kendala yang dilalui? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa bi salli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Sabilicare itu sejujurnya terbentuknya itu di tahun 2017. Jadi awalnya itu waktu itu kita menunaikan ibadah umroh itu melalui Sabili Travel. Nah, di perjalanan umroh itu kami menyaksikan di seputaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu orang sedekahnya luar biasa. Nah, sepulang dari sana teman-teman alumni umroh yang dari Sabili ini itu kita coba-coba untuk aplikasikan di masjid-masjid yang ada di Kota Palu. Nah, waktu itu kita mulai berangkat dari 16 cup itu bubur kacang hijau. Jadi waktu itu kita mulai bagi di masjid pada saat pada sholat Jumat. Nah, seiring waktu alhamdulillah di 2017 itu teman-teman dari alumni Sabili Travel, makanya namanya itu Sabilicare. Ya, jadi tetapi dari perkembangannya itu bukan hanya dari alumni, tetapi itu sudah meluas ke keluarga, kemudian teman-teman. Akhirnya jadilah waktu itu di 2017 kita bentuk namanya gerakan Jumat Berkah pada awalnya. Ya, Jumat Berkah. Jadi masjid yang pertama kita tempat untuk ini Jumat Berkah itu masih Agung ya, yang di jalan yang di Palu Barat ya. Nah, kemudian berkembang, akhirnya masih di awal 2018 itu kita rubah lagi namanya menjadi, karena waktu itu kita tidak hanya bersedekah di hari Jumat saja, itu sudah berkembang karena titipan-titipan dari teman-teman, ada barang yang harus kami distribusikan untuk kita bagikan. Nah, itu bukan hanya di hari Jumat, jadi kita rubahlah namanya menjadi gerakan Jumat sedekah mubarak. Di 2018 itu di bulan September ya, pasca gempa itu, jadi waktu itu kan kita di Palu mengalami musibah ya, bencana alam. Nah, pasca gempa itu kita sudah lebih ini lagi, hampir tiap hari teman-teman. Waktu itu kan kita juga kedatangan teman-teman dari NGO nasional yang ada yang masuk. Jadi waktu itu kita bersinergi lah. Tetapi waktu itu kita kalau di ini teman-teman kan waktu itu agak kurang karena banyak yang mengungsi. Jadi waktu itu kami beberapa orang itu tetap bertahan di Palu membantu NGO yang ini ya, bantu untuk penyalurannya. Nah, waktu itu juga alhamdulillah kita dipercayakan untuk koordinir masjid untuk membangun masjid darurat yang ada di waktu itu. Kita dipercayakan 2 masjid, itu di Sediawan Ratu dengan di Petobo. Nah, alhamdulillah yang di Petobo itu alhamdulillah sampai sekarang kita masih fungsikan ya. Kemudian di 2019 itu kebetulan ada pemberangkatan di Sabili Travel. Waktu itu kita berangkat ke Makassar. Waktu itu Makassar tidak salah ada bencana banjir di daerah Diponegoro.
Nah, di sana kan kita kan jadi teman-teman yang ada di sini itu banyak titipan donasinya itu untuk apa? Ya, untuk korban bencana yang ada di Makassar. Jadi waktu itu kami bingung ketika ditanya di sana, karena waktu itu kami ikut dengan teman-teman dari Sijum Makassar ya, sedekah nasi Jumat ya, untuk di Makassar. Tapi waktu itu kita ditanya, kita ini dari Palu. Waktu itu ada teman beberapa teman yang berangkat, itu bingung karena kita tidak punya nama, karena tidak mungkin kita bilang ini dari gerakan sedekah mubarak. Jadi terbetul teman-teman, karena waktu itu ada pemberangkatan dari Sabila, kita bentuklah jadi namanya Stabilitas. Ya. Tetapi di 2019 seiring waktu itu kan kita masih pasca gempa kan, pasca gempa itu kita tahap recovery. Kita juga itu ke Huntara. Alhamdulillah waktu di 2019 dan 2020 itu kami rubah. Jadi kalau bukan merubah tetapi menambah. Selain di masjid, setelah di masjid itu gerakan Jumat Mubarak kita itu, selain di masjid kita juga setelah dari masjid itu kita suguhkan makanan dan minuman, kue yang mungkin pernah ketemu ya di Masjid Jami di Alise. Nah, habis dari sana itu setelah selesai di situ kita berangkat lagi ke Huntara untuk makan siang bersama saudara-saudara kita yang masih ada waktu itu di pengungsian. Jadi waktu itu kita keliling sampai di daerah Pantoloan sana, sampai Karumba itu. Jadi setiap Jumat kami gilir. Nah, kemudian tetapi sebenarnya harapannya kita di gerakan Jumat Mubarak itu sebenarnya sih kenapa kita keliling-keliling masjid, kenapa tidak fokus di satu masjid, harapannya bahwa di setiap masjid itu ada gerakan untuk menjamu tamu Allah. Jadi kita inginnya seperti Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ya. Jadi begitu sedekah itu begitu luar biasa, dengan harapan bahwa ketika semua masjid-masjid itu melakukan, tidak ada lagi misalnya orang yang masalah lapar itu pemikirannya itu sholat di masjid. Itu masalah pasti ismat nanti. Itu harapannya kita. Makanya kita pindah-pindah masjid dengan harapan semakin banyak umat yang peduli. Ya. Nah, berkembang kemudian di awal 2020 masih di 2019 kita itu karena kita menghimpun dana masyarakat itu banyak donasi yang masuk, jadi kami membuat secara melegalkan ini, jadi kita bentuk waktu itu masih sebatas pendaftaran di notaris. Kemudian setelah kami tanya-tanya di dinas sosial, rupanya itu belum lengkap. Akhirnya kita tingkatkan lagi di 2020, kita daftar lagi di Kemenkumham, kemudian di Departemen Sosial, terdaftar, kemudian kami ke provinsi. Jadi karena ini masalah menghimpun tanah. Kemudian tapi kami hanya menghimpun untuk sedekah saja. Kalau untuk zakat itu beberapa teman-teman juga sempat tanya mengenai zakat. Nah itu kami alhamdulillah juga bersinergi dengan inisiatif Zakat Indonesia. Jadi ketika ada zakat, kami arahkan ke inisiatif Zakat Indonesia, karena kami terus terang kami ilmunya kurang, jadi kita hanya menyalurkan sedekah. Kalau sedekah kan tidak ada golongan-golongan tertentu untuk menerimanya. Ya, jadi siapapun bisa menerima sedekah. Bila kalau untuk zakat itu ada perlindungan. Makanya kalau untuk zakat itu kami arahkan ke Indonesia. Alhamdulillah kalau untuk sekarang programnya untuk gerakan untuk ke masjid-masjid itu alhamdulillah sesuai dengan harapan kami di Stabilitas, bahwa alhamdulillah saat ini kan sudah banyak teman-teman yang lebih peduli, banyak yang teman-teman dari NGO, kemudian dari komunitas itu sudah peduli. Bahkan masjid-masjid sendiri kan sudah mulai banyak yang ini
ya memberikan makanan ketika habis sholat Jumat. Jadi kami juga waktu itu di 2020 kami putuskan untuk beralih fokus. Jadi kita hanya fokus di Huntara karena masjid-masjid yang ada di dekat Huntara, karena waktu itu kita sempat karena kalau untuk di Sabili Care itu sebelum kita masuk ke masjid itu kita satu hari sebelumnya itu minimal 1 hari sebelumnya itu sudah ada penyampaian ke takmir masjidnya. Tetapi suatu ketika kami ketemu dengan teman-teman dari ini, jadi kami pikir itu sangat mubazir. Kalau ini sebenarnya kalau memang sudah terjadwal di situ mungkin bisa kami pilih masjid lain. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah banyak, jadi kami fokusnya ke masjid-masjid yang dekat Huntara. Nah kalau untuk saat ini untuk di masjid memang kami sudah ini karena kami juga punya santri-santri Huntara itu di sana. Itu kalau yang kami daftar kemarin di dekat kami itu 117 orang. Jadi setiap hari Jumat, jadi untuk gerakan Jumat bertanya kita kami alihkan karena jadwal mengaji di sana kemarin itu dari Senin sampai Kamis. Jadi untuk saat ini kita sampai di hari Jumat kita 2 hari sipir untuk bersama anak-anak komunitas likuidasi dan berhubung itu kalau itu kami kalau itu kendala sih ya kita kan selalu mungkin di setiap kebaikan pasti ada rintangan. Jadi sebenarnya sih kalau untuk ini kalau menurut saya pribadi bahwa itu sebenarnya rintangan, tetapi itu adalah sebuah ujian ya biasalah kalau di dalam suatu organisasi terjadi mungkin tidak pendapat dengan teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman yang mungkin tidak karena kami mengakui bahwa kami kalau bisa lihat terlalu banyak kekurangan ya kemudian karena tujuannya kita juga bukan untuk membesarkan organisasi bukan, tetapi tujuan utamanya kita adalah bagaimana membantu sesama sesuai dengan tema kami itu berbagi kebaikan menambah manfaat, itu yang lebih. Jadi makanya di keanggotaannya kita juga kita tidak patut harus jadi siapapun yang mau bergabung dengan Sabili ya silakan datang. Itu pun juga di awal-awalnya itu kan teman-teman usulkan untuk memakai seragam. Cuma saya tentang itu bahwa seragam itu akan menimbulkan semacam itu nanti kita jadinya kita butuh pengakuan gitu. Ya. Jadi yang saya pikir bahwa ketika teman-teman yang baru mau bergabung dia tidak punya seragam kan jadinya minder. Jadi makanya waktu itu ketika teman-teman itu sudah sering setiap ada kegiatan teman-teman maunya itu seragam. Cuma saya yang selalu tentang jangan kalau boleh diacak pakai supaya siapapun yang mau bergabung tidak merasa bahwa dia. Tetapi di 2019 ada suatu kejadian waktu itu kan kita masih di pengungsiannya banyak, itu kita kan bagi-bagi makanan juga, makanan jadi di pengungsian. Waktu itu kan ada satu pengungsian, itu mungkin nasi yang dibagi itu artinya bukan faktor kesengajaan, mungkin karena penyimpanannya yang tidak tepat sehingga mengakibatkan banyak yang keracunan makanan. Ya waktu itu kan kita tidak tahu siapa yang ini, makanya dari situ saya dan teman-teman berpikir bahwa kita juga harus ada atribut ketika kita bagi-bagi makanan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita bahwa ketika ada terjadi apa-apa karena kita waktu itu kan fokusnya bagi-bagi makanan. Jadi ketika kita bagi kita juga harus punya atribut bahwa yang bagi inilah sebagai pertanggungjawaban. Jadi ketika ada apa-apa di yang menerima pemberian kita kemudian dia terkena. Ya, itu adalah mungkin bisa kita tahu, kemudian itu mungkin bisa jadi koleksi buat kita bahwa makanan, makanya kalau di Sabili Care kami betul-betul care dengan makanan yang kami bagi. Jadi biasa kalau ini kami sortir, jadi tidak setiap makanan yang masuk itu biasanya kami sortir
kalau perlu kami packing kembali. Jadi lebih, karena memang pasca kejadian itu kita malah berpikir tidak menggunakan nasi bungkus atau nasi dos. Kita waktu itu lebih menyajikan secara prasmanan, karena yang waktu itu kan kita di Huntara, ya, saudara-saudara kita itu bisa mungkin lebih memilih. Kalau nasi bungkus atau nasi dos kan itu sudah dipatok nih harus makan. Jadi kalau di waktu itu pemikiran kami, jadi sebenarnya sih kalau dibilang dari pendanaan sih alhamdulillah Allah cukupkan. Jadi kalau kenapa kami pakai konsep prasmanan waktu itu kan teman-teman beberapa ya yang siap misalnya masak tempe ya silakan, tempe goreng di bawah, ada yang masak telur, ada yang masak ayam ya silakan. Jadi nanti kita kumpulkan jadi satu di sini baru kita. Jadi alhamdulillah selama ini harus cukupkan lah untuk seluruh masyarakat. Ya. Jadi dengan kita ke selanjutnya Pak, apa saja kendala yang Bapak alami pada saat pandemi ini mulai masuk di Palu? Apakah berpengaruh kepada kegiatan Bapak? Ya, alhamdulillah pandemi masuk. Jadi waktu itu mobilitasnya kita terbatas. Waktu itu juga mungkin jadi teguran juga buat kami di Disability Care, karena waktu itu sebelum pandemi itu kami buat semacam kegiatan itu tepatnya di Masjid Raya. Itu setiap ada sholat zuhur itu kita menjanjikan makanan, tetapi itu berbayar. Jadi berbayar 10.000, tetapi silahkan makan sekenyangnya. Ya waktu itu berjalan beberapa bulan, 6 bulan sebelum pandemi. Kemudian pandemi masuk. Kemudian waktu itu kita seperti vakum ya, karena mobilitas kita tidak bisa kemana-mana. Nah kemudian dari situ kami belajar bahwa memang mungkin caranya kita untuk ini kita punya salah. Sebenarnya kan kalau di masjid kan mestinya harus gratis. Karena kenapa kami waktu itu berbayar dengan konsep bahwa mungkin orang sedekah itu jangan kita monopoli semua. Itu kan bisa kita memberikan kepada orang yang misalnya ada yang berlebihan, itu bisa misalnya membayar misalnya beberapa orang. Dia punya uang 50.000 kan, kalau dia makan dia bisa bayar ke 4 orang lagi kan. Jadi itu konsepnya sendiri lah. Cuma ini pas pandemi masuk total kegiatan kita menghentikan. Tapi pas pandemi itu ada teman-teman yang lanjutnya, tetapi saya waktu itu saya bilang kalau boleh tidak usah dipakai nama Disability Care, karena kita berdasarkan pemikiran kita itu sudah tidak sesuai dengan kewajiban kita. Gitu. Jadi kalau untuk pandemi malah alhamdulillah kita lebih giat lagi waktu itu, tetapi bentuknya agak lain. Jadi waktu itu pandemi masuk, waktu itu kan kita butuh masker, ya. Masker kan jadi langka. Jadi alhamdulillah beberapa teman juga, kemudian beberapa musinin yang peduli dengan kita. Di waktu itu kita sempat dapat bantuan 2 mesin jahit. Jadi waktu itu kita produksilah masker. Masker waktu itu kita fokusnya ya itu pembagiannya tetap di Huntara. Yang kalau di jalan itu karena itu tetap agak rawan ya kalau di jalan. Tapi beberapa sih juga kami ini waktu itu teman-teman juga ada yang alhamdulillah tanpa kami programkan itu biasanya kayak seperti sabun mandi ya, itu datang sendiri, ada teman-teman ini minta tolong dibagikan. Jadi ketika ada sabun mandi waktu itu kita produksi masker, jadi kita sisa tambah, ada sabun mandi masuk. Kemudian dari teman-teman dari Ikatan Apoteker Indonesia juga itu waktu itu menyumbang membantu kami
untuk menyediakan vitamin ya, vitamin C, sehingga kemudian beberapa muslimin juga itu menyumbangkan alat semprot itu desinfektan untuk ya. Jadi waktu itu karena di Huntara itu walaupun pandemi itu masih kegiatan sholat itu masih ada. Itu apalagi kan waktu itu kita masuk bulan Ramadan ya. Jadi waktu itu programnya kita jadi mobilitas teman-teman kita kurangi, tetapi kita tetap bergerak waktu itu penyemprotan di masjid-masjid yang ada di Arab itu yang kami lakukan. Kemudian anak-anak korban bencana kemarin yang yatim dengan yatim piatu itu tetap kami perhatikan itu di waktu itu kan menjelang Idul Fitri. Jadi alhamdulillah anak yatim yang kita programkan waktu itu juga ada, alhamdulillah lansianya juga bisa kita berikan paket-paket lebaran gitu. Waktu itu masih kita di 2019 itu sampai 7 Huntara yang bisa kita cover waktu itu untuk pemberian paket lebaran. Jadi itu sudah pasti lansia dengan anak-anak yatim. Jadi pengadaan baru-baru itu yang kami. Jadi alhamdulillah sebenarnya sih kalau untuk program kami sih hanya sebenarnya punya niat, tetapi ya, semuanya kan Allah yang cukupkan. Jadi waktu itu kami hanya komunikasikan bahwa ini kami punya rencana punya program ini, tetapi alhamdulillah begitu di ini alhamdulillah di Allah cukupkan. Jadi kalau untuk kendala kayaknya kalau untuk pandemi Allah sebenarnya kita dituntut untuk lebih care. Waktu itu juga sempat teman-teman dari Makassar juga kalau kita di sini bergerak di Huntara, teman-teman di Makassar waktu itu jadi masih dalam keluarga besar Sabili ya, benar, makanya tapi sebenarnya antara Sabili Travel dan Sabili Care itu kami pisah, bahwa Sabili Travel itu di bisnisnya, tetapi itu tidak ada pendanaan dari misalnya kami patok dari Sabili Travel yang harus support. Nah, tetapi tidak, karena kami memperluas, kami tidak membatasi diri, siapapun yang mau menyalurkan donasinya melalui kami, misalnya kami terima. Jadi antara Sabili Travel dan Sabili Care itu berbeda. Jadi Sabili sendiri kan artinya jalan ya, jalan. Di Al-Quran kan dijelaskan itu jalannya. Artinya waktu itu kami pilih nama itu juga ya, itu kan artinya jalan peduli. Akhirnya jadi berdosa ini, jadi Sabilinya berdosa. itu ini. Ya jadi juga. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang juga itu teman-teman di ketika umroh itu juga tetap sedekah kalau di sana kan banyak wakaf Quran kan. Jadi kami juga biasanya dapat titipan kalau ketika ada pemberangkatan. Ya alhamdulillah untuk saat ini jamaah yang mau pulang itu masih di Mekah, tapi insya Allah hari besok itu balik ke sana. Jadi insya Allah semua bisa kita fasilitasi. Jadi alhamdulillah tadi sumbangan Al-Qurannya insya Allah kami juga salurkan ke insya Allah untuk PTPP yang membutuhkan. Jadi ya kalau di masjid kan alhamdulillah saya lihat kalau di masjid itu sudah ini. Tapi insya Allah nanti kami cari TPQ yang betul-betul membutuhkan, karena masih banyak adik-adik kita yang sangat membutuhkan Al-Quran. Apalagi daerah-daerah pedalaman. Ya, ini kemarin alhamdulillah kalau kemarin ini kita terima 800 ikro, di sana ini ada 500, itu akan balik sampai daerah tidak. Alhamdulillah semoga bisa bermanfaat karena antusias adik-adik kita yang sudah di pedalaman itu sama ini, karena untuk akses buku-buku cetak ini kan agak mantap dari mereka. Jadi mungkin teman-teman juga dari saya ini mungkin bisa ya di inilah, karena kalau di Sabili Care itu kita mungkin kemarin progresnya kita sekarang lebih care-nya ke anak-anak, karena misalnya kan mereka yang akan kalau alhamdulillah kalau kita di Palu ini alhamdulillah
apa komunitas-komunitas itu sudah alhamdulillah sangat banyak ya. Jadi kalau kita bisa berikan ya ini kayaknya akan mungkin itu saja dulu podcast kita pada sore hari ini. Nantikan podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.